Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik? Baik. Ada yang galau? Ada yang sedih? Tidak. Berarti baik semua ya? Ya. Nah, apa berikutnya? Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa ya. Baik, silakan. Mas, untuk doanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita menolak dahulu supaya kegiatan belajar kita hari ini lancar. Baik. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Indira bukan Indira, dua atau satu orang? satu orang. Satu orang. Dia kemana? Izin. Ada lagi? Ya, tidak ada. Oke. Baik, kita mulai saja ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sistem kerjasama dunia buah Pareto. Nah, di sini Ibu punya sebuah video yang dulu ya. Nah, karena di sini tidak suaranya tidak terdengar ya, biar Ibu jelaskan saja. Nah, di sini tuh ada Pak Budi yang tadi sebagai supir taksi. Nah, dia itu pengen mengantarkan anaknya, kedua anaknya. Nah, itu ada cewek sama cowok ke sebuah sekolah yang berasrama gitu, ada asrama putri dan asrama putra. Nah, dia itu mempunyai di belakang atau bangku itu ada tiga bangku itu. Yaitu bangku pertama, bangku kedua dan bangku ketiga. Nah, tapi sama di sini untuk S itu sebagai siswa putra. Maka S itu harus lebih dari 0 atau sama dengan 0. Seterusnya, kita misalkan itu sebagai ya, berarti tuh ada 3 kursi ya. Nah, di sini ada pemisahan jika yang naiknya itu 1 orang putra dan 2 orang putri, berarti itu berapa? 1X. Ya, 1X. 2Y. Terus jika ada 2 orang putra dan 1 orang putri yang naik itu berapa? 2X. Y. Nah, jika semuanya putra 3X. Kalau semuanya putri 3Y. Bagaimana jika yang naik itu cuma berdua, yaitu 1 orang putra dan 1 orang putri? X tambah Y. Berarti X tambah Y lebih dari 0. Nah, sama halnya juga dengan jika yang
kan kalian itu masih kelas 10 ya, berarti masih amat nih materi dari kelas 1 kelas 9. Nah, ibu mau menggali kembali atau mengingatkan kembali ke kalian, masih ingat nggak tentang persamaan linear dua variabel? Ingat sistem persamaan linear dua variabel. Berarti itu ada kata kunci persamaan. Berarti kalau persamaan itu untuk relasinya Sama dengan. Nah, di sini kita kan belajar tentang tidak sama. Jadi bentuk relasinya apa? Lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Lebih dari, kurang dari. Ya, betul. Bentuk variabelnya berapa? Dua. Dua. Karena dua variabel. Ya, betul. Nah, selanjutnya, jika ibu punya bentuk itu, apakah 2x dikurangi 3 dikali x dikurangi 4 itu lebih dari 16 merupakan bentuk sistem tidak sama linear dua variabel? Tidak. Kenapa? Itu satu variabel. Ya, betul. Karena itu x-nya atau variabelnya ada Satu, yaitu x. Ya, betul sekali apa nih? Selanjutnya, bagaimana jika SPLPP ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan mau membeli buku penghapus pensil Ya, terus dengan jumlah yang berbeda-beda. ya, menentukan apa? Harga uang pembayaran bagian Bisa, terus ya. ukuran Bukan, kalau ibu misalkan gini, ketika ibu pengen membeli sebuah buku tadi, buku alat tulis semua ya, sebuah toko. Otomatis kan ibu harus mencari dulu atau nilai maksimum apa yang harus ibu keluarkan atau bayarkan gitu. Biar misal ibu punya uang itu 10.000, tapi di toko itu itu kurang gitu, maksudnya harganya itu kan belum tahu ya, berarti harus cari tahu dulu harga-harga toko itu berapa, misal pensil itu berapa, terus bungkus itu berapa, jadi kita harus mencari dulu hasilnya, terus kita harus bandingkan apakah dengan uang 10.000 kita ibu bisa mendapatkan 2 pensil dan 1 pensil, jadi menentukan nilai maksimum atau minimum. Nah, pada itu untuk karena kita akan mempelajari sistem tidak sama linear ini, maka kita akan membahas tuntas tentang mencari nilai minimum dan maksimum. Nah, di sini untuk tujuan pembelajarannya, peserta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem tidak sama linear dua variabel dalam menentukan nilai optimum yang berupa nilai minimum dan maksimum dari suatu model matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ibu punya sebuah permasalahan. Nah, di sini ibu minta kalian untuk berkelompok. Karena ibu kemarin kita sudah beri kelompok dan pastinya kalian sudah duduk sesuai kelompok ya. Jadi tinggal ibu bagikan apa saja. Ya, perhatikan dulu ke depan. Nah, di sini ibu punya KPD ya. Di sini itu udah ada capaian pembelajarannya, ada tujuan pembelajarannya, dan tunjuk kerjanya. Nah, coba kalian baca tunjuk kerjanya. Yang pertama itu perhatikan dan baca dengan sesama permasalahan di bawah ini. Yang kedua, selesaikan permasalahan dengan mengisi kolom dan titik yang telah disediakan. Yang ketiga, bekerja samalah dengan teman sekelompokmu. Yang keempat, tanyakan pada guru apabila mendapat kesulitan atau kurang jelas dalam mengerjakan KPD. Yang kelima, setelah menyelesaikan pengerjaan KPD, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Nah, berusaha lagi. Nah, di sana ada sebuah permasalahan ya. Nah, ini permasalahannya. Boleh Naza untuk membacakannya. Suatu hari ada seorang pedagang roti yang bernama Irma. Dia ingin membuat 2 jenis roti, tapi dia hanya mempunyai persediaan 4 kg tepung terigu dan 1,4 kg mentega untuk membuat 2 jenis roti.
persediaan bahan. Ini berarti totalnya 1,6. Oh, pagi lo kata gitu. Settingan buat satu lagi ya. Ya, udah seperti ini. Ya. Ini buat kita. Nah, hari sini 2 gram ya. Sedangkan sini 4 kilogram. Berarti kita ubah si 4 kilogram ini di dalam gram. Oke, kita buat. Coba lihat ini dulu. Nah, kan ini ambil sebagai S yang tulis ada Y. Maka kita lihat lagi bentuk ketidaksamaan itu kayak gimana? Di sini 2S tambah atau AS tambah Y. Ya, C. Jadi 2S tambah Sudah? Apakah sudah? Gimana tadi ya? Gimana tadi? Oh, coba kerja ya. Oh, maaf ya, yang KPD, yang nomor kedua, yang ini, yang poin kedua itu ada persamaan pertama, sedangkan dalam kedua itu maaf ya, ada keliru. Harus itu persamaan kedua dalam kedua. Ya, 2 menit lagi ya.
Sudah ya? Sudah, Bu. Baik. Apakah sudah semua? Sudah. Ya, baik. Boleh ya kalau kalian ngomongnya melanjutkan. Ya, yuk, kalau kalian ngomongnya lanjutkan ya. Mau satu orang, dua orang boleh. Sudah ya, langsung kalau kalian ngomongnya depan. Ayo. Ya nih. Jadi kan di masalah tersebut itu buatlah model matematika agar semakin dapatkan penggunaan maksimum. Berarti model matematika itu apa saja? Ada apa saja? Ada ya, terus dapat modelnya apa? Nama siapa dulu? Dewa. Ada Pacific Next sama itu. Ya, terus? Bukan model matematika. Ya, terus? Ya. Ya. Ya, nah, terus untuk nilai maksimum yang didapat oleh Bu Mami berapa? Ya, sudah ya. Jadi nilai maksimum yang didapat oleh Bu Mami itu adalah hasil masing-masing pada saya. Ya. Ada di titik 6,824. Itu menghasilkan 152. Jadi ketika Bu Mami menjual tipe sebanyak 8 buah dan tiga sebanyak 22 buah, maka Bu Mami akan punya 162.000. Ya, makasih prosesnya. Pengerjaan tadi apa yang dapat kita simpulkan? Dapat keuntungan Ya, dari ya, terus ada lagi? Ya, kalau mencari nilai minimum atau maksimum itu menggunakan apa? Ya, metode substitusi. Terus kan kita harus mencari nilai maksimum dan minimum itu harus ada apa dulu? Titik apa? Titik kotak dan titik pojok. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika kita ingin mencari nilai optimum, yaitu berupa nilai maksimum dan minimum, berarti kita harus melakukan aspek-aspek, yaitu berupa mencari nilai titik pojok dan titik potong dari suatu permasalahan yang disajikan. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah ada kesulitan? Sedikit, Bu. Tidak ada. Bagian mananya yang sulit? Mungkin tadi yang titik pojok. Belum titik pojok. Ada lagi yang mengalami kesulitan? Tidak. Oh, berarti semuanya udah paham ya? Iya. Ya, tapi Ibu harap kalian